Selamat pagi Piwan, apa kabar? Sehat semua ya? Hari ini kita masih akan melanjutkan untuk review materi kita. Jadwalnya hari ini adalah PPKN. Kita kemarin di PPKN kita sudah belajar mengenai materi kerjasama dalam keberagaman di rumah ya. Sebelum kita mengingat lagi materi yang kita sudah pelajari kemarin, Miss Liz mau tanya, eh, kalau di rumah biasanya siapa saja yang melakukan pekerjaan rumah? Apakah semuanya atau cuman mami dan papi atau mungkin mami aja? Ya. Oke, kalau gitu kita coba ingat-ingat lagi ya. Materi yang kemarin kita sudah pelajari. Ya. Kerjasama dalam keberagaman di rumah. Apa itu kerjasama? Kerjasama, kemarin kita sudah belajar adalah aktivitas yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kemudian di dalam kerjasama itu ada tolong menolong. Jadi tolong menolong adalah bagian daripada kerjasama. Maksudnya gimana sih Mr. Lis? Maksudnya adalah contoh, misalnya semua anggota keluarga sedang mengerjakan pekerjaan di rumah. Nah, salah satu dari anggota keluarga, misalnya kita sudah selesai pekerjaan kita sementara, anggota keluarga yang lain belum selesai. Nah, kita harus mau membantu. Oke, tolong menolong dalam mengerjakan pekerjaan supaya apa? Supaya pekerjaannya menjadi cepat selesai dan menjadi terasa lebih ringan. Nah, itu juga menjadi manfaat dari kerjasama. Manfaatnya apa saja coba? Yang masih ingat coba dijelaskan manfaat dari kerjasama itu apa aja sih? Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, misalnya sudah sebutkan. Yang pertama adalah betul, pekerjaan menjadi lebih ringan. Berikutnya, yang kedua, apalagi? Yang kedua adalah pekerjaan menjadi cepat selesai, benar. Yang terakhir, ini penting sekali. Ini penting sekali. Semuanya penting, tapi ini juga sangat penting. Yang ketiga adalah hubungan anggota keluarga menjadi rukun, menjadi lebih rukun. Kenapa? Karena kita saling tolong menolong. Kalau kita dibantu atau ditolong oleh anggota keluarga yang lain, pasti kita merasa senang ya. Kemudian ketika senang kita berterima kasih gitu ya. Makanya kenapa tolong menolong atau kerjasama membuat anggota keluarga menjadi lebih rukun. Nah, kemudian aktivitasnya apa saja sih Mr. Lis yang bisa dikerjakan? Kemarin kita sudah sebutkan ya beberapa contohnya. Banyak sekali aktivitas yang bisa kita kerjakan di rumah. Beberapa contohnya adalah seperti membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, membersihkan rumah, halaman rumah gitu ya, membersihkan rumput yang sudah panjang di rumah, merapihkan meja makan, menyiapkan makan, merawat ibu atau anggota keluarga yang sedang sakit, seperti itu. Itu beberapa contoh aktivitas atau pekerjaan yang bisa kita kerjakan bersama-sama di rumah ya. Nah, sekarang misalnya mau tanya, dalam mengerjakan pekerjaan di rumah, contoh misalnya ya, kita diminta bantuan oleh salah satu anggota keluarga kita, contoh misalnya mami minta bantuan kita. Sikap kita sebaiknya seperti apa? Apakah kita membantu mami dengan berat hati atau kita membantu mami dengan senang hati? Yang mana? Iya, tentu kita harus bersedia membantu dengan senang hati, kemudian dengan rasa ikhlas ya, tidak berat hati, tidak marah-marah seperti itu ya. Nah, kemudian contoh misalnya nih, misalnya juga kasih contoh ya. Misalnya mau tanya juga nih, contohnya kita itu sedang membersihkan halaman rumah misalnya, ya, membersihkan lantai, menyapu lantai. Nah, kemudian mainan adik berserakan. Nah, sikap kita sebaiknya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Boleh di pause, kemudian coba jawab sendiri di rumah. Ya, jadi sikap kita sebaiknya meminta adik untuk merapihkan mainan bersama-sama. Dan ingat, cara kita meminta untuk merapikan mainan itu juga dengan cara yang baik-baik ya. Seperti itu kurang lebih. Baik, sepertinya materi untuk review materi PPKN kita, kerjasama dalam keberagaman di rumah itu sudah selesai. Minggu depan, misalnya ingatkan lagi, kita akan ada final test dan semoga semua anak-anak Piwan bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Kalau misalnya nanti masih ada materi yang masih belum jelas, boleh nanti ditanyakan ke Mr. Lis melalui WA. Kemudian Mr. Lis mau mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, cuci tangan yang rajin, dan semuanya bersiap-siap untuk
final test nanti ya. Sampai jumpa dari Mr. List. Bye everyone.